Kerajaan Kandis, sebelum Masehi. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Moloyo atau Darmasraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Perpatih dan Tumenggung. Maharaja Diraja adalah pendiri kerajaan ini. Sesampainya di Bukit Bakau, Maharaja Diraja membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna. Putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja, putra mahkota Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Raja Tungga. Begitulah panggilan akrab beliau. Datuk Raja Tungga memiliki senjata kebesaran berupa keris berhulu kepala burung Garuda. Benda kebesaran tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel gelar Datuk Mangkuto Maharaja Diraja. Datuk Raja Tungga menikah dengan putri yang cantik jelita yang bernama Bundo Pertiwi. Bundo Pertiwi bersaudara dengan Bundo Darah Putiah. Bundo Darah Putiah adalah saudara yang tua sedangkan Bundo Pertiwi yang bungsu. Setelah Raja Maharaja Diraja wafat, Datuk Raja Tungga menjadi raja di Kerajaan Kandis. Kemudian Bundo Darah Putiah dipersunting oleh Datuk Bandaro Hitam sehingga untuk mengenang keduanya diabadikan menjadi lambang Kerajaan Kandis berupa sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Kerajaan Salakanagara, 130-362 m. Kerajaan ini adalah kerajaan yang pertama di daerah Jawa Barat yang pernah tercatat oleh sejarah. Salakanagara, berdasarkan naskah Wangsakerta Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, yang disusun sebuah panitia dengan ketuanya Pangeran Wangsakerta, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Nama ahli dan sejarawan yang membuktikan bahwa Tatar Banten memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi, antara lain adalah Husein Jajadiningrat, T.B. H. Achmad, Hasan Muarif Ambari, Hawani Mikrok dan lain-lainnya. Banyak sudah temuan-temuan mereka disusun dalam tulisan-tulisan, ulasan-ulasan maupun dalam buku. Belum lagi nama-nama seperti John Niksich, Takashi, Acha, Saleh Dana Sasmita, Yosef Iskandar, Kelol Guilot, Ayat Rohadi, Wisnu Handoko dan lain-lain yang menambah wawasan mengenai Banten menjadi tambah luas dan terbuka dengan karya-karyanya dibuat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pendiri Salakanagara, Dewa Warman adalah duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa, Barata, India, yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat. Kerajaan Melayu Tua Jambi, abad kedua M. Darmasraya merupakan nama ibu kota dari sebuah kerajaan Melayu di Sumatera. Nama ini muncul seiring dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya setelah serangan Rajendra Chola Dewa Raja Chola dari Coromandel pada tahun 1025. Dalam naskah berjudul Ciu Fanci karya Chow Jukuat tahun 1225 disebutkan bahwa negeri Sanfutsi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Chelan, Kamboja, Kialohai, Gerahi, Chaya atau Chaya Selatan Thailand sekarang, Tan Maling, Tambralingga, Selatan Thailand, Lingga Sikia, Langkasuka, Selatan Thailand, Kelantan, Kelantan, Jiloteling, Cerating, Pantai Timur Semenanjung Malaya, Bong Yanong, Terengganu, Followan, Muara Sungai Dungun, daerah Terengganu sekarang, Sien Mai, Semawe, Pantai Timur Semenanjung Malaya, Matea, Sungai Paka, Pantai Timur Semenanjung Malaya, Pongfong, Pahang, Lanmuli, Lamuri, daerah Aceh sekarang, Hienpi, Jambi, Palinfong, Palembang, Sintu, Sunda, dan dengan demikian, wilayah kekuasaan San Futsi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Sunda.
Kerajaan Skalabrak, abad ketiga Skalabrak, bakal Skalabrak, adalah sebuah kerajaan yang bercirikan Hindu dan dikenal dengan kerajaan Skalabrak Hindu yang setelah kedatangan empat umpu daripada Ruyung yang menyebarkan agama Islam kemudian berubah menjadi kepaksian Skalabrak, terletak di kaki Gunung Pesagi, gunung tertinggi di Lampung, yang menjadi cikal bakal suku bangsa etnis Lampung saat ini. Kerajaan Kutai Martadipura, 350–400 m. Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli yang mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh.